lokasi ya. Baiklah, Gitu kan. Cinta lokasi dan perbedaan agama, Bu. Mau sampai di mana? Iya. Mau jauhnya sampai mana? Sampai mana? Sampai Cigondewa. Iya, Ujung kurang Berung, jauh. Bali. Sampai Pulau Mentawai. Ibu, jauh lagi kita. Terus ke Bali. Akhirnya saya memutuskan untuk mengalah dan menurunkan ego. Saya meninggalkan beliau. Konsekuensinya meninggalkan teman-teman gitu. Bandnya juga. Bandnya juga. Ya pada waktu itu mungkin egonya lagi tinggi ya. Kan sebenarnya ada aja sih pilihan. Ya lo kalau udah selesai sama dia kan masih bisa lanjut Ben. Betul. Bisa kan ya. Tapi nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu Ferguson. Ya. Ya ampun. Sabar ibu Novela ya. ya. Saya rasanya itu seperti apa ya? Masa saya mau nyanyi terus depan dia? Apalagi pada masa-masanya lagi remaja-remajanya kayak gitu ya. Kan tidak dia kata itu juga. Hari Selasa itu adalah galau ya. Hari galau, hari curhat nasional. Betul sekali. Soalnya kan nanti sekarang kayak gitu juga bagi Dahlia ya. 20 tahun yang lalu. Lalu akhirnya saya memikirkan udahlah. Yang logika aja gitu. Saya harus meninggalkan ini, konsekuensinya juga teman-teman. Tapi saya sudah pernah menghantarkan lagu Ku Coba di Titik Prestasi, yaitu masuk ke dalam nominasi di Festival Jakarta New Face. Cuman akhirnya kita tidak masuk untuk recording di label. Oke. Terus saya tinggalkan beliau dan teman-teman, ada tuh masa yang namanya desperate ya. Kan ya sempat ya desperate lah gitu ya. Terus saya berpikir tuh, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, saya kan sudah meninggalkan mereka gitu ya, meninggalkan dia juga. Udah deh, saya nggak akan menyanyi lagi, gitu bahasanya. Dan itu juga sempat terekam juga komentar itu, statement itu di teman-teman saya. Karena itu kan statement tidak enak ya, kekecewaan. Terekam sama mereka, dan saya juga bilang sama Allah, sekarang saya lepas Aulan diberi kesempatan Juni radio Pramuka. Siapapun nanti jodoh saya, yang penting seiman aja udah. Luar biasa, Ada seiman aja. Tapi saya tuh nggak mau nyanyi lagi nih. Dalam arti kan berarti jangan kasih musisi lagi dong. Iya. Baru ya. Ijabah tuh. Berarti dalam berkata. Hati-hati dalam berkata ibunya. Iya. Hati. Dan hati-hati dalam memakan makanan warga Dahlia ya. Kenapa tuh? Isi dia ada ya soalnya. Lalu Ceritanya tuh saya kasih jodoh. Masih 20 tahun. Cucok. 20 tahun ya. Tidak lama dari kejadian itu berarti. 18 tahun saya yang bisa Allah kasih lah ya. Saya hanya Dan teman-teman semuanya di Jakarta. terus ya Umur 20 tahun saya hijrah ke Bali. berkarya Karena sang suami dinasnya di Bali. Tambah jauh, Bo, dari Benar. teman-teman ini semua. Saya ternyata memang harus di apa ya, sama bantu. Kita kamu fokus dulu. Kamu disterilkan dulu ya sebenarnya, dinetralisir dulu, karena saya kan 6 tahun itu ngeband gitu kan. Udah kamu fokus dulu di dunia ibu-ibu sekarang, fokus anak-anak gitu. Setelah itu ada rasa keinginan, ya Allah kok saya jauh banget di Bali sih gitu, kapan saya ke Jakarta lagi gitu. Dan rezekinya di tahun ke-6 pernikahan kami hijrah kembali ke Jakarta. Nah, tahun 2013 tapi Allah kasih karunia kedua, momongan. Saya fokus lagi nih ngurus anak. Sampai tibalah masa pandemi. Iya. Masa pandemi itu kan banyak yang kehilangan ya. Iya. Kehilangan semuanya gitu. Nah, tibalah kalau saya muncul insight, nggak tahu kenapa kok saya kepengen ke museum almarhumah Nike Ardila. Itu padahal saya ngefans Teteh itu kan memang dari kecil. Tapi selama masa ngeband itu saya tidak pernah membawakan album almarhumah. Karena kan tahun 2000-an itu bandnya bukan bandnya mereka ya, bukan genre slow rock ya. Yang kita bawain itu seperti Coklat, Utopia gitu kan. Lalu saya pokoknya pengen banget dan galau sedihnya luar biasa, pengen dan harus ke Bandung. Tiba saya di Bandung bersama keluarga, hangat penerimaan dari keluarga. Diminta kontak personnya, saya pribadi, dan disambungkan kepada Ketua Umum Nike Ardila Fans Club. Itu titik baliknya saya bisa rilis single. Setelah itu kan komunikasi nih ya. Komunikasi, saya diajak untuk berkontribusi di komunitas. Setelah itu saya bergabung di komunitas tahun 2021. Event saya harus MC, berkontribusi gitu. Nah, di MC itu saya punya partner yang menjadi songwriter di Ilusi, single pertama. Baru mau ditanyain ya. Udah keburu ya, Lanjut. Singkat cerita, saat kita event kan nyanyinya lagu almarhumah Teteh dong. Euforianya, kegembiraan, bahkan kerinduan kita terhadap sosok almarhum itu luar biasa.
terdengarlah suara saya di mic itu mungkin ya, dia bilang, aku bisa nyanyi, kata partner saya gitu. Enggak kak, saya nggak bisa nyanyi, maksudnya saya menutupi itu loh, kan trauma yang lama ya, Betul. saya nggak mau buka lagi trauma itu gitu. Enggak kak, tapi dia meyakinkan saya bahwa saya bisa nyanyi, padahal dalam hati saya, udah saya tinggalin ini. Udah sekuat tenaga sampai harus jauh ke Bali ya kayak gitu. Tapi aku nyanyi. Akhirnya dong, saya tahu nggak apa? Gini, udah deh kak, kalau gitu ketemu sama suami saya aja. Sekarang saya langsung tantangin aja, karena dia jujur, dia bilang, kamu bisa nyanyi, saya buatin kamu lagu kan. Saya udah mikir, udah saya nggak mau nyanyi gitu. Udah deh, biar gampangnya lo ketemu sama laki gue. Kalau emang laki gue kasih izin, berarti itu ridhonya Allah. Nah, saya udah mainnya udah begitu tuh. Udah bukan main lagi pakai ego, udah bukan main lagi pakai logika saya pengen populer. Udah nggak di situ, masalahnya saya udah nggak di situ gitu. Udah yang 20 tahun lalu udah saya tinggalin gitu. Yaudah, saat mereka duduk bersama, saya kenalin, kata suami saya, ya udah nggak apa-apa, silahkan kamu kalau mau nyanyi. Ridhonya langsung dapet. Itu dengan santai, tapi saya juga mikir. Jadi mikirnya gini, kok Tuhan kasih saya nyanyi lagi sih gitu. Dikasih jalannya gitu. Bukannya nggak bersyukur, tapi ada rasa kenapa ini? Kan jadi ada pertanyaan ya dalam batin gitu. Kenapa ini? Tapi semua itu saya nikmati semua prosesnya. Saya anggap bahwa ini pure murni saya dan dia adalah anak-anak dari komunitas. Saya membuat trigger bahwa karya ilusi ini akan menjadi karya pertama anak-anak komunitas. Karena selama ini yang saya pahami, yang saya ketahui bahwa yang menjadi ikon dari komunitas ini kan kebanyakan anak-anak yang memang sudah viral. Misalnya dia menyanyikan suara mirip atau yang memang mengidolakan tapi sudah viral dulu ya. Lalu disangkut pautkan dengan komunitas Nikah Gila. Nah, belum pernah ada yang memang berkolaborasi dari fans. Iya, akhirnya saya trigger saya di situ. Saya mau buat karya. Si songwriter ini menciptakan lagu, saya yang menyanyikan. Dan itu semua alhamdulillah didukung sama semua teman-teman di komunitas. Adalah si ilusi. Tapi ilusi ini adalah sebuah lagu baru sebenarnya. Lagu baru. Tapi dari komunitas dari Nikah Ardila Fans Club ini. Betul. Wow, keren sekali. Baiklah, kita masih bakal dengerin lagi tentunya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol cerita hidup yang mengenai soal kakak Inggit ini. Tapi kita ketemu dulu sama satu langgam dulu di depan, baru kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap di Dahlia Indonesia Asik. Berangkat, go, goyang. Ya, saya ini nggak ketinggalan kelihatan. Ya, katanya nanti sambil live ya, sambil interview. Suaranya masuk tak? Walaupun mati ya. 54 tahun dari Juara semakin menyelamat sebarengan sama Ritme, Riki Ranti, rame-rame. Dan kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Inggit Abulan. Betul banget nih Kak Inggit. Ya. Tadi kan udah sempat diceritain kalau misalnya ada rasa trauma sendiri nih ya di waktu SMA itu tuh. Betul. Yang akhirnya sampai memutuskan untuk keluar dari musisi gitu ya, sebagai musisi ini. Nah, terus juga tadi Kak Inggit udah sempat infoin kalau misalnya single pertama itu di single terbaru kan? Betul. Yang dibuatnya tuh baru juga nih. Betul. Nah, kalau yang single Ku Coba ini itu katanya pertama kali dibawain itu waktu lagi zaman SMA. Betul. Yang aku pengen pertanyakan kenapa? Sabar. Kak Inggit ini udah punya trauma, tapi kok bisa ngebawain single itu lagi saat ini? Itu yang tadi aku pikirin gitu, ini udah punya trauma tapi kok bisa ya dibawa lagi? Salah. Salah. Ya, salahnya itu adalah bukan kita bernyanyi dengan happy loh. Saat itu ya, aku ada pergolakan batin. Jadi bikin recordingnya sampai 4 bulan. Oh iya ampun. Bayangkan ibu ya. Luar biasa. Nggak langsung, orang mah 1 hari ya kelar bungkus. Saya enggak. 4 bulan. Jadi saya harus ada menghilangkan trauma itu dulu. Saya mulai dulu step by stepnya, dan kebetulan musik produser ini sangat ahli di bidangnya. Dan dia juga musisi yang pakai hati. Dia paham bagaimana saya. Karena dia sama-sama musisi dari SMP ngeband. Jadi dia paham. Jadi saya tidak langsung ojok-ojok masuk recording. Enggak. Jadi disuruh pengenalan dulu sama dia. Kita song workshop dulu, jamming workshop dulu, kita nongki-nongki dulu, sampai disantaiin tuh. Jadi situasi saat saya masuk studio buka
pintu, apa yang terjadi? Nangis kan. Iya. Saya lihat itu drum set, saya lihat itu semuanya, tapi sudah tidak ada teman-teman saya lagi kan. Oh iya, betul. Yang 20 tahun lalu tuh mereka ada. Itu kan rasanya dudak. Misalnya beneran nih mau nyanyi nih, karena yang mau dibawain lagu yang harusnya ada mereka. Betul. Energinya. Itulah yang udah saya nangis tuh di vlog ada, di YouTube Inggit Aula tuh ada sambil nangis Musa, tar dulu, udah nggak apa-apa, 6 jam. Lanjutlah sampai 4 bulan. Tapi saat recording, season terakhir saya recording, saya minta jeda waktu, saya sampai pergi dulu umroh. Wah. Demi untuk si rilisan single kedua ini Kak Inggit. Jauhnya sampai sana, minta kuncinya di sana saya. Tapi akhirnya setelah pulang akhirnya berhasil ya. Berhasil untuk bisa damai. Yang dipinta itu kan saya minta damainya, ya minta damai, ya Allah, Engkau yang membukakan ini kembali gitu. Ini kan luka, buat Betul. saya luka. Saat orang nanya aja, Inggit kamu bisa nyanyi? Enggak, saya nggak bisa nyanyi. Saya bilang gitu, masa nggak bisa nyanyi? Karena menurut saya nggak perlu tahu kalau saya mau nyanyi, saya di rumah masa nyanyi, saya karaoke gitu, nyanyi aja gitu. Tapi saya nggak mau dibilang kalau saya dulu punya album gitu, saya nggak mau bilang. Dah, sampai di sana lah saya minta, saya nangis, saya teriak gitu kan. Ya Allah, kenapa Engkau kasih lagi sekarang? Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya apa ya Allah gitu. Kalau memang Engkau izinkan, jadi seperti instruksi ya mungkin ya manusia ya. Jika ingin mengenal lebih dekat, di sosmednya ada di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok inggit.awulan. Pakai W ya. .awulan. Oke. Promoin juga singlenya bagi Elusin dan juga yang coba yang biar bisa diputar biar boleh. dia. Jika ada yang mengalami nih situasi ya, jadi cerita Ilusi itu kan sosok cerita yang dia mencintai orang, orangnya tuh ada gitu, tapi dia tidak bisa menggapai. Nah, jika ada yang relate gitu ya sama kehidupan saat ini, boleh dong dengerin lagu Ilusi. Kece banget. Oke, sebelum Kak Inggit bakal juga pamit undur diri dari Dahlia dan juga mungkin promo juga di tempat-tempat lain. Boleh dong kita dengerin suara asli dari Kak Inggit buat nyanyi sekarang di Mau yang Dahlia. Ilusi aku coba? Aku coba deh ya. Coba boleh ya, Coba Kak. ya. Biar kesan yang 20 tahunnya itu dapat juga, ya. terasa juga gitu Kak Inggit. Sebentar. Mulai tenang dulu. Tenang dulu. Ambil nafas. Keluarkan. Kan ku coba untuk melupakan dirimu dari hidupku. Kan ku coba untuk meninggalkan kisah cinta kita berdua. Gusti itu dapat suara dari mana ya? Dapat suara dari mana itu ya? Luar biasa. Pokoknya buat para Dahlia yang suka banget sama langgami dari Kak Inggit Awalan, boleh request lagi ya di Dahlia Indonesia Asik atau juga Dahlia Indonesia Pintar, atau bisa langsung searching di YouTube-nya atau di sosmednya Kak Inggit Awalan begitu ya. Terima kasih banyak Kak Inggit. Terima kasih Kak Inggit, sehat selalu. Sukses karirnya. Lancar segalanya ya. Betul sekali. Yang di doanya, yang diminta sama Inggit itu. Oke. Doain terus ya. Amin, amin, insyaallah. Baik. Kalau gitu saatnya juga Ricky Lupin barengan sama Ranti harus undur diri sekali dari gelaran Dahlia Indonesia sih. Betul banget, Lagi Dahlia, maaf banget kalau misalnya nih ada WhatsApp yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgam yang belum sempat keputerin. See you lagi besok kalau gitu Betul. ya. Kalau gitu pamit sekarang panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Go gaya. Terima kasih ya Amin. Untuk foto dulu ya. Boleh. Ya, pamit dulu Inggitnya ya. Terima kasih. Dan hari ini udah selesai ya Kak. Sekalian posting ya. Hari ini udah selesai. Alhamdulillah di Bandung, 3 radio kayak kilat. Jam 5.67 alhamdulillah dikasih kemudahan Allah. Semoga nanti bisa mampir lagi di single-single selanjutnya di Dahlia 101,5 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.